warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan terkait menentukan faktor-faktor polinomial atau faktor-faktor dari suku banyak. Teknik pertama di sini, jika kita menjumlahkan koefisien dan konstanta suku banyak dan hasilnya sama dengan 0, maka X min 1 adalah salah satu faktor dari suku banyak tersebut. Kemudian teknik yang kedua, kita membagi faktor-faktor konstanta dengan faktor-faktor koefisien suku pertama atau koefisien dari variabel X pangkat tertinggi dari suku banyak. Untuk pembahasan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan cara menentukan faktor-faktor polinomial dengan teknik yang pertama ini. Baiklah, sekarang kita akan menentukan faktor-faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 1. Sekarang kita akan menggunakan teknik pertama, yaitu kita akan menjumlahkan koefisien dan konstanta. Terlebih dahulu kita akan mendaftarkan koefisien dari suku banyak fx ini, yaitu koefisien dari x pangkat 3 adalah 1, koefisien dari x pangkat 2 adalah min 2, koefisien dari x adalah 2. Jadi koefisiennya di sini 1, min 2, dan 2. Kemudian untuk konstantanya di sini adalah min 1. Jadi kita daftarkan konstanta sama dengan min 1. Sesuai dengan teknik yang pertama, apabila kita menjumlahkan koefisien dan konstanta dan menghasilkan 0, maka X min 1 adalah faktor dari suku banyak tersebut. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan koefisien dan konstanta ini. Kita jumlahkan di sini, yaitu 1 ditambah min 2 ditambah 2 ditambah min 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita kurangkan ya. Di sini 1 dikurangkan 1 atau dikurangi 1 kan 0. Kemudian min 2 ditambah 2 juga 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, ini berarti sesuai dengan teknik yang pertama ini ya. Jadi karena menghasilkan 0, jumlah koefisien dan konstanta menghasilkan 0 atau sama dengan 0, maka X min 1 adalah salah satu faktor dari suku banyak fx, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 1. Jadi faktor pertama yang kita dapatkan adalah x min 1. Kemudian kita akan menentukan faktor yang lainnya dari suku banyak ini, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 1. Sebelumnya kita mendapatkan faktor pertama, yaitu x min 1. Artinya x min 1 ini habis membagi suku banyak ini. Jadi yang kita honorkan adalah X min 1 atau faktor pertama yang kita dapatkan tadi. Jadi yang kita perlu daftarkan untuk Horner adalah koefisien. Koefisiennya di sini 1, min 2, 2, kemudian konstanta sama dengan min 1. Untuk nilai X faktor, artinya kita menentukan nilai X dari X min 1 faktor pertama tadi. Sekarang kita akan menentukan nilai X-nya dengan syarat X min 1 sama dengan 0, maka haruslah X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 ini yang kita gunakan sebagai Horner pada metode Horner nanti. Maksudnya X min 1 ini yang kita jadikan perkalian dengan koefisien suku pertamanya. Nah, sekarang kita akan buat Horner atau buat bagannya dengan teknik Horner. Pertama kita mendaftarkan koefisien dan konstantanya. Jadi ini adalah koefisien, kemudian min 1-nya ini adalah konstanta, dan X sama dengan 1 kita letakkan di pojok sebelah kiri tengah ini.
Langkah pertamanya di sini koefisien suku pertamanya 1 turun. Kemudian kita kalikan 1 dengan X sama dengan 1, itu sama dengan 1, kita letakkan tepat di bawah negatif 2 atau di bawah koefisien suku ke-2. Jadi 1 dikalikan 1 sama dengan 1, kemudian kita jumlahkan min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Nah, sekarang kita kalikan lagi, min 1 dikalikan 1 sama dengan min 1, kita letakkan tepat di bawah 2, kemudian kita jumlahkan 2 ditambah min 1, itu sama dengan 1. Terakhir sekarang kita mengalihkan 1 dengan X sama dengan 1, kemudian kita letakkan hasilnya di bawah negatif 1 atau di bawah konstanta. Nah, sekarang kita jumlahkan min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi karena menghasilkan 0 pada nilai suku banyak ya, ini sudah jelas sekali bahwa X sama dengan 1 ini akarnya dan X sama dengan min 1 adalah faktor dari suku banyak ini. Oke, sekarang untuk koefisien faktor lainnya kita bisa ambil dari 1 min 1, 1. Ini disebut dengan koefisien faktor yang lain selain dari faktor yang pertama tadi yaitu X min 1. Sekarang kita akan menentukan koefisien atau menentukan faktor yang lainnya. Terlebih dahulu di sini koefisien faktor yang lain yang kita dapatkan itu adalah 1, min 1, dan 1. Kemudian untuk faktornya kita turunkan dari koefisien faktor ini. Dengan catatan kita menggunakan konsep dari pembagian. Jadi sini derajat hasil itu sama dengan derajat yang dibagi kita kurangi dengan derajat pembagi. Nah, karena yang dibagi ini yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 1. Variabel pangkat tertingginya adalah 3, berarti ini suku banyak atau derajat yang dibagi adalah pangkat 3. Kemudian pembaginya adalah faktor ya, faktor pertama tadi yaitu x min 1. Jadi pembaginya ini variabelnya pangkat 1. Jadi jelas nanti derajat hasilnya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi untuk derajat hasilnya kita mulai dari variabel x pangkat 2. Artinya 1 ini adalah koefisiennya, kita tulis 1x pangkat 2, kemudian di sini ada tanda negatif yaitu min 1, setelah pangkat 2 ada pangkat 1 yaitu x pangkat 1, kemudian di sini ada plus 1, kita taruh plus 1, setelah x pangkat 1 ada x pangkat 0. Nah, ini akan kita sederhanakan lagi menjadi 1 dikalikan x pangkat 2 yaitu x pangkat 2 min 1 dikalikan x pangkat 1 sama dengan min x ditambah 1 dikali x pangkat 0, karena x pangkat 0 ini 1, artinya 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi ini faktor lain dari suku banyak fx sama dengan x kuadrat min 2x kuadrat x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 1. Jadi apabila kita menganalisis faktor ini tidak bisa difaktorkan lagi. Artinya kita tidak bisa menemukan dua buah bilangan apabila kita kalikan hasilnya 1 dan kita jumlahkan hasilnya negatif 1. Negatif 1 ini adalah koefisien dari variabel x faktor lain ini. Jadi dapat disimpulkan faktor dari fx atau suku banyak yang diketahui ini, yang pertama adalah x min 1, karena kita sudah menghitung atau mendapatkannya dengan teknik pertama. Kemudian untuk faktor yang lainnya di sini x kuadrat min x plus 1. Jadi ibu ulangi lagi, faktor dari fx x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 1 itu x min 1 dan x kuadrat min x plus 1. Demikian penjelasan kali ini, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.